Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tasi'u wal 'ishrun, utawi iki iku macem kang nomor 29. Fi bayani, atau jadikan khobarnya ya ndak apa-apa. Utawi macem kang nomor 29 iku fi bayanil mausuli lafdzan al mafsuli maknan, tentang penjelasan atau menjelaskan teksnya bersambung, maknanya terpisah. Bab ini didatangkan oleh As-Suyuti sengaja. Kalau ditaruh di awal akan menjadi sulit membangun argumentasinya. Karena itu ia diletakkan setelah waqaf. Jadi setelah pengetahuan waqaf diberikan, barulah memberikan penjelasan tentang apa yang bersambung secara teks namun berpisah secara makna. Wa utawi al-mafsulu lafdzan wal mafsulu al-mausulu lafdzan wal mafsulu maknan iku naun muhimun nggih menika macem ingkang penting. Jadirun ingkang pantes apa ayu frodayen to didhewekake apa naun bitasnifi kelawan penyusunan buku. Maksudnya harus layak untuk disendirikan menjadi tema tersendiri. Wahwalan utawi naun muhimun menika atau al-mausulu lafdzan al-mafsulu maknan iku aslun nggih menika asal pokok atau dasar kabirun ingkang ageng fil waqfi tentang wakaf. Dasar yang sangat besar ini, karena tanpa mengetahui ini wakaf tidak memiliki urgensi. Karena wakaf itu didasarkan pada makna. Tidak bisa tanpa mendasarkan wakaf itu pada selain maknanya, itu tidak bisa gitu. Hanya berdasarkan sajaknya saja, tidak bisa jadi berdasarkan makna. Meskipun umum bahwa akhir ayat itu boleh wakaf. Akhir ayat itu boleh wakaf secara umum. Nah, termasuk dari al-mausulu lafdzan wal mafsulu maknan. Min dzalika iku setengah saking bab menika qauluhu utawi pangendikane Allah taala. Ini contohnya, salah satunya adalah firman Allah, "Wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Ila qaulihi ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Fa innal ayata, krono sak temene ayat, tidak usah saya artikan, ya saya arteni wae lah. Walladzi utawi Allah alladzi yaiku zat khalaqa kang wis nyiptakno sapa alladzikum ing sira kabeh min nafsin wahidatin saking nafas kang siji, wa ja'ala lan wis dadekno sapa Allah minha saking nafas kang siji iku zaujaha ing pasangane nafas. Tujuane liyaskuna supaya iso tenang. Lah iki balike iki.
Kan repot ini. Apakah zaujaha, apakah nafsi wahidah? Ini tanpa mempertimbangkan itu ya, tanpa mempertimbangkan itu saya lebih suka seimbang. Jadi nafsi wahidah secara teks itu mu'annas, karena yang bisa melahirkan hanya mu'annas. Kalau mudzakkar nggak bisa melahirkan, karena itu pasti mu'annas. Tidak salah sudah secara teks ini. Tapi yang menjadi problem, nafsi wahidah di sini selalu ditafsiri Adam, selalu itu. Saya tidak akan membahas jauh itu. Yang penting lias kuna. Nah, lias kuna ini kalau berdasarkan syakul kalamnya, ini seharusnya itu kembalinya ke nafsi wahidah supaya iso dadi tenang. Sapa nafsi wahidah iku ilaiha maring zaujaha. Nah, yang jadi problem lagi ilaiha hanya ini zaujaha ini mudzakkar. Kalau muannas zaujah. Karena itu uskun anta wa zaujuka. Ini sudah betul-betul proporsional saya kira. Jadi tidak ada patriarkisnya ini, jadi didudukkan seimbang sesungguhnya. Adam dan Hawa itu seimbang gitu, betul-betul diciptakan, tidak silih genji. Yang satu diciptakan dari tulang rusuk, yang satu diciptakan dari tanah misalkan. Ya itu kan sama-sama penafsiran gitu. Kalau saya lebih memilih ke keseimbangan, terserahlah mau dari tanah mau dari tulang rusuk monggo. Yang penting itu seimbang, laki-laki dan perempuan itu seimbang. Bahwa ada kelebihan pada masing-masing ya jelas. Ada kelebihan laki-laki di mana perempuan ada kurangnya, ada kelebihan perempuan di mana pada laki-laki ada kurangnya. Ya seperti itu. Kalau memaknai ini menggunakan mudzakkar, konsep mudzakkar yang umumnya ya kerepotan jelas itu. Karena kalau berdasarkan siaknya, nafsi wahidah ini Adam, zaujaha ini Hawa. Jadi yaskuna, yang yaskun itu Adamnya kepada zaujaha. Tetapi secara teks ini berimbang. Nafsi wahidah itu bisa saja si perempuan, zaujaha ini bisa saja si laki-laki. Tapi itu bertentangan dengan tafsir yang ada, tafsir yang umum. Tanpa mempertimbangkan itu, yang jelas seluruh ahli tafsir roto nafsi wahidah itu Adam. Karena itulah menjadi problem. Yang menjadi problem ketika ada ja'ala lahu syuraka. Keduanya itu nafsi wahidah dan zaujaha itu membuat serikat lahu untuk Allah fima atahuma ing dalem napa mawon ata ingkang sampun menganugerahkan sapa Allahumma ing keduanya nafsu wahidah dan zaujah. Fata'ala moko maha luhur Allahu Allah amma saking napa mawon yusyriku kang berbuat syirik sapa wong-wong itu, wong-wong Arab. Nanti ini yang menjadi problem karena nggak mungkin ada masa Adam syirik kan gitu. Karena sejak awal nafsi wahidah sama zaujaha ditafsirkan sebagai Adam dan Hawa. Maka dari itu menjadi problem ini. Nah, Al-A'raf 190 dan 189 sampai 190. Oke. Fa innal ayata krana sak temene ayat iku fi qissati Adam wa Hawa ada dalam konteks kisah Adam dan Hawa kama yufhimu husyaku kama kaya dene keterangan yufhimu kang aweh pemahaman hu ing emak asyaku opo syakul kalam konteksnya wasurri habihi fi haditsin akhrajahu Ahmad wasurri halan dipun terus terangaken tanpa ada tedengan tanpa ada bahasa seperti yang dipakai ayat itu kan bahasa koyok sanepan, jadi jiwa yang satu gitu.
Ndak bilang gitu, tapi terus terang ngomong Adam gitu. Wasuri halan dibuat terus terang bihi opo kelawan ma yufimu siyak fi hadisin ing dalam satu hadis akhraja ingkang sampun mentakhriju ing hadis Ahmad sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa hasana lan sampun menganggap hadis hasan sapa Imam Tirmidzi huteng niki hadis wal hakim lan uga Imam Hakim wa sahah lan nganggep sahih sapa Imam Hakim huteng hadis menika min tariqil hasani saking jalur Imam Al Hasan an Samurah saking Samurah marfu'an hale dipun hale berstatus marfu' ana jalur sing dilingkai gitu. Wa akhraja lan uga sampun mentakhrij teng hadis niku wau sapa Ibnu Abi Hatim Imam Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu lan lintune bisanatin sahihin kelawan sanad kang sahih an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas. Hanya saja lakin tetapi akhirul ayati utawi akhire ayat muskilun iku dadi masalah. Haitsu ing dalam sekirane nasabal isyrokala ini di sini diharokati nasabah. Fa'ilnya Allah atau fa'ilnya siyakul kalam juga boleh, tapi saya karena tidak jelas ketidakjelasan itu saya lebih suka membaca haitsu ing dalam sekirane nusibah dipun nisbataken al isyraku apa kemusyrikan ila adama maring Adam wa Hawa alan maring Hawa ja'ala lahu syuraka itu jadi masalah. Wa Adam hale utawi Adam nabiun iku nabi mukallamun sing tau dijak omong-omongan karo Gusti Allah. Mosok ya syirik kan gitu. Wal anbiya ulan utawi kabeh para nabi maksumuna iku punya status jaminan maksum terlindung minasyirki saking syirik qabla nubuwati sakderenge diangkat nabi wa ba'daha lan sak sampune diangkat nabi ijma'an ing dalam ijma' ulama. Ndak ada nabi yang pernah salah, itu ndak ada. Nek nabi sampai salah, wah ada kemungkinan apa yang disampaikan salah no. Gitu logikanya begitu. Maka konsep maksum itu harus orang kena diganggu gugat apa yang dilakukan Nabi itu kita harus lebih besar husnuzonnya, tidak ada yang salah karena sesuatu yang salah itu hanya persoalan standar saja, pakai kesalahan standarnya siapa gitu. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin, perbuatan apa jenenge baiknya orang-orang yang baik itu masih dinilai buruk jika dilakukan oleh orang-orang yang statusnya muqarrabin, didekatkan ke Allah. Karena nafsi wahidah dan zaujahadi banyak tafsir disebutkan sebagai Adam sehingga menjadi masalah karena di situ disebutkan ja'ala lahu syuraka. Nah ini sebenarnya ayatnya nyambung apa putus gitu. Disitulah kemudian datang argumen-argumen yang menyatakan bahwa itu adalah ayat al-mausulu lafzon tapi mafsulu maknanya terpisah, secara lafaz masih sambung. Ya terserah ya apa nek spekulasi iki. Pokoke anu iki apa jenenge? Sekiranya Nabi Adam tetap tidak salah, Allah tidak salah, semuanya tidak salah. Bagaimana membangun argumentasinya? Karena hanya soal itu. Masalah af'al Allah, sifat Allah, dzatullah itu pun kan persoalan pemberian predikat. Bagaimana kita memberikan predikat yang tepat, pantas, tidak mengurangi kesempurnaan. Karena itu harus sempurna memang. Tidak boleh salah. Nek ono salah titik ae salah kabeh gitu. Gitu kalau lihat dari atas. Bangunan struktur logikanya begitu. Waqad jarlan teman-teman geret zalika apa persoalan mengkono-mengkono iku mau ba'dhum ing sebagian para ahli tafsir ila hamlil ayati maring nggawa ayat niku wau ala ghairi Adam ing atase sakliyane Nabi Adam wa Hawa alan Hawa. Karena problem inilah ada sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa ayat ini tidak bicara Adam sama Hawa. Gitu. Solusinya ada yang bilang begitu, tapi sebaliknya wa annaha ay wa ila annaha gowo nang atau ala wairi Adam wa ala annaha gitu ya. Ing atase annaha sak temene ayat iku fi rajulin tentang seorang laki-laki wa zaujatihi dan istrinya kana kang hale ana sapa rajul lan zaujatihi iku
kang ana sapa rajulan zaujati iku fi ahlil milali ana ing dalem salah satu pemeluk agama tertentu atau milah tertentu. Agama dalam pengertian umum ya. Ya apa wis umume diarteni ngono meskipun saya ada banyak diskusinya soal agama sampai bisa terbentuk situ, saya kira lebih paham soal itu. Pokoknya ini ginilah, bukan Adam dan Hawa itulah. Wa ta'adda lan sampai melampaui sapa ba'duhum itu tadi ila ta'lilil hadis sampai ke mengoreksi ilat hadis itu, mencari cacat hadis itu, wal hukmi sampai pada kesimpulan menghukumi binakarotiha kelawan mungkari hadis iku mang. Jadi sampai ngarani hadis mungkar. Wa maziltu lan jari Imam Suyuti wa maziltu lan ora mandek-mandek sapa ingsun fi waqfatin iku ana ing dalam satu mandekan. Saya kemudian mauquf gitu. Dia itu bersikap engko sik lah. Iki aku gak gelem ngekei klaim sik. Engko sik mindalika saking mengkono-mengkono kasus ayat ini tadi, problem ayat ini. Jadi saya diam sejenak, saya ndak berani komen hatta sampai saya raaitu ningali sapa ingsun Ibnu Abi Hatimin ing Imam Ibnu Abi Hatim kala hal ngendika sapa Imam Ibnu atau iku ngendika sapa Imam Ibnu Hatim ngendikane akhbarona sampun ngabaraken nateng kita sapa Ahmad bin Utsman, Imam Ahmad bin Utsman Ibni Hakimin sana sampun cerita jarene Ahmad bin Utsman itu nateng kita sapa Ahmad bin Mufaddalin, Imam Ahmad bin Mufaddal sana sampun cerita nateng kita asbatu sapa asbat anis suddi saking Imam As-Suddi fi qaulihi tentang pengendikane Allah taala fa ta'ala amma yusyrikun. Kala ngendika sapa Imam As-Suddi ngendika hadhihi utawi ayat menika faslun pisah min ayati Adam saking ayati Adam khassatun khusus fi alihatil Arab tentang tuhan-tuhannya orang Arab. Akhirnya dinyatakan pisah gitu. Wes dan hubungannya iki. Jadi sebelum falamma atahai wis pedhot iki wis ndono urusane karo Adam. Kok iso wong ayate dari tadi itu ceritanya nafsi wahidah karo zaujaha wis kok moro-moro hurung tutuk nisor wis pedhot. Wong padha apa jenenge tasniyae padha tasniyae. Failnya menunjukkan dua orang, yang satu Adam satu kok moro-moro pedhot piye rasionalisasine iki. Gitu. Itu kemudian argumentasinya dibangun. Wa qala Abdur Razzaq wa qala lan sampun ngendika Abdur Razzaq sapa Imam Abdur Razzaq ana amba ana sampun paring kabar nateng kita Ibnu Uyainah ta sapa Imam Ibnu Uyainah sami'tu jare Imam Ibnu Uyainah sami'tu sampun mireng kula sedekah bin Abdullah bin Katsirin ing sedekah bin Abdullah bin Katsir al-Makkiyah yuhaddisu iku cerita hale nggih saged iku nggih saged kalau mempertimbangkan sami itu sebagai akhwatul dzannah. Yuhaditsu iku cerita sapa Shadaqah bin Abdullah iku anis Suddi dari Imam As-Suddi kala ngendika sapa Imam As-Suddi hadza utawi ayat menika minal mausulil mafsul termasuk dari ayat sing sambung tur pedhot. Nah iki ya sambung tapi ya pedhot. Nah iki ini ungkapan iki plus tapi yo min barang. Sepertinya tidak logis. Tapi nyambung di satu sisi, pedot di satu sisi, yang lain itu menjadi logis. Karena gerak dan diam kan enggak mungkin bersatu di tempat yang sama, di waktu yang sama kan enggak mungkin. Pasti bergerak di satu sisi dan diam di satu sisi yang lain. Wa qala lan sampun ngendika Ibnu Abi Hatim sapa Imam Ibnu Abi Hatim ngendikane haddatsana sampun. Jadi Asyuti sampai ada ini itu baru komentar gitu. Imam Ibnu Abi Hatim haddatsana sampun cerita nateng kita Ali bin Husain sapa Imam Ali bin Husain sana sampun cerita dari Imam Ali bin Husain nateng kita sapa Muhammad bin Abi Hammadin Imam Muhammad bin Abi Hammad. Jarene Imam Muhammad haddatsana sampun cerita nateng kita Mihran sapa Imam Mihran an Sufyan saking Sufyan an Suddi saking Imam As-Suddi an Abi Malikin saking Imam Abi Malik kala ngendika sapa Imam Abi Malik hadzi utawi ayat menika mafsulatun iku den pedhot ata'ahu fil walad
atau ado taat sapa loro karone teng niku Allah fil waladi tentang walad. Jadi kalau lengkapnya ayatnya itu kan apa namanya? Lengkapnya kan begini. Lengkapnya itu walladzi khalaqakum sampai falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Pokoke Gusti niki nek pun lair yuga mengke tur yugane niki jenengan paringi tansah sugaya sing sip kula niki bakal syukur ngoten. Setelah itu falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka. Lah ini dipedhot. Begitu Adam dan Hawa itu oleh Allah diberi anak yang soleh, kalau masih dikembalikan ke Adam ini menjadi salah Adam itu. Karena Adam dan Hawa dianggap diklaim di sini sebagai dipredikati sebagai ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Karena itu ini memang mausul secara rafat tapi maknanya terpisah. Jadi begitu falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Gitu. Nanti ada rasionalisasi lagi. Kenapa kok bisa wong redaksinya masih padu, masih terpadu, masih redaksinya kok tiba-tiba putus secara makna itu gimana? Nah, itu nanti ada rasionalisasinya nanti. Fata'ala mongko maha luhur Allah sapa Allah amma yusyrikuna saking napa mau yusyrikuna kang menduakan sapa para musyrik Mekah. Hadhihi lan utawi iki liqaumi Muhammadin iku kadue kaum Muhammad waktu itu. Jadi yang sebelumnya falamma atahuma itu untuk Adam dan Hawa, sementara fata'ala Allahu amma yusyrikun itu adalah untuk kaumnya Muhammad. Fanhallat moko dadi terurai anni saking isun hadhil uqdatu opo persoalan ruwet menika wan jalat lan dadi tersingkap likadwi ingsun hadhil mu'tilatu opo iki persoalan kang ruwet watadhalan dadi jelas bidzalika kelawan mengkono penjelasan anna akhiru qissati Adam wa Hawa satemene ika watadhalan dadi jelas bidzalika kelawan mengkono penjelasan apa anna akhira kisati Adam wa Hawa saat temene akhiri kisah Adam dan Hawa iku fima atahuma adalah di lafat fima atahuma. Jadi akhirnya sampai di situ. Wa anna ma ba'dahu takhallusun ila qisatil arab wa isyrokihim al asnama. Wa anna ma lan sak temene napa mawon tegese kisah ba'dahu sak sampunipun ayat fima atahuma iku takhallusun adalah bentuk pelepasan dari kisah Adam menuju ila kisatil Arabi maring kisah wong Arab wa isyrokihim lan perbuatan syirike wong Arab al asnama ing patung-patung sesembahan. Karena timsal sama asnam berbeda. Kalau tamasil itu patung yang ada contohnya, kalau asnam itu patung memang untuk disembah. Wa yuwaddihu dzalika taghyirud dhamir wa yuwaddihu lan menjelaskan dzalika ing mengkono-mengkono penjelasane Imam Asyuyuti tadi itu. Jadi sejak saya tahu riwayat ini saya bisa berkomentar gitu. Saya mauquf pertamanya gitu kata Imam Asyuyuti. Terus wa yuwaddihu lan sampun menjelaskan dzalika ing mengkono-mengkono keterangan apa taghyirud dhamiri ngubah dipun ubahipun dhamir ilal jam'i maring dhamir jamak ba'da tasniyati sak sampunipun tasniyah. Walau kanatil qissatu wahidatan laqala. Walau kanat lan seandainya ono al qissatu apa kisah wahidatan adalah kisah yang satu, laqala yakti berfirman sapa Allah amma yusyrikani munine mesti yusyrikani gak kira yusyrikun nek kira yusyrikun ngono dadi mesti beda ya sing yusyrikun itu Adam karo Hawa ngono ya tetap tapi saya tetap tadi problem wong itu loh jelas ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Jadi yang ja'ala lahu syuraka fima atahuma itu tetap Adam dan Hawa. Jadi kalau memang mau dibebaskan sekalian ya enggak usah wes. Jadi begitu sampai di
Falamma asqalat da'wallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Wis titik itu wis. Sebelumnya itu ya putus semua, bukan untuk Adam sama Hawa itu, tapi untuk dua orang perempuan yang mengalami kasus, dua orang laki-laki dan perempuan yang mengalami kasus yang sama. Apalagi di amma yusyrikunnya itu gitu. Kalau secara pribadi saya gitu. Jadi kalau masih pedot ning fima atahuma itu masih ada redaksi yang mengeklaim, yang mempredikati Adam dan Hawa sebagai yusyrik masih gitu. Oke, saya tidak tahu apa namanya konteks apa pendapatnya para ahli tafsir. Tapi kalau yang pernah saya baca tentang nafsi wahidah itu di Tabari, di tafsirnya Suyuti, di Jalalain, di banyak tafsir yang lain itu semua nafsi wahidah itu Adam itu. Fima atahuma Kakaulihi kaya dene pangendikane Allah da'awallaha rabbahuma, ini tasniyah da'awa rabbahuma falamma atahuma huma ya sholihan ja'ala la itu muannas tasniyah fima atahuma huma lagi wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono tegese berubah dhamir dari tasniyah ke jamak ad-dhamairu utawi pira-pira dhamir fi qauli ing dalem pangendikane Allah ayusyriku nama la yakhluqu syai'a. Ini jamak semua setelah itu sah gitu. Al-A'raf 191 selanjutnya ayat itu wa ma ba'dahu lan napa mawon ba'dahu kang sak sampune ayat menika ila akhiril ayat sampai akhir ayat. Wa husnut takhallus lan utawi api pun membebaskan konteks yang sebelumnya kepada konteks yang selanjutnya wal istitradulan ngawiti kisah iku min asalibil Quran, termasuk saking gaya bahasa Al-Quran. Jadi tiba-tiba berpindah tanpa ada listing itu gayanya Quran. Mau belok kemana itu gayanya Quran gitu. Kayak misalnya nanti akan dicontohkan beberapa Al-Quran yang ngomongin apa tiba-tiba berpindah gitu. Dan itu ada seninya tersendiri. Saya kira ada di obrolan kita sehari-hari itu ada saya kira. Pertama ngomongin Adam dan Hawa. Setelah itu Adam dan Hawa berjanji nikah, kemudian punya anak. Setelah punya anak, kemudian cerita-cerita nyambung, punya menantunya ngembat orang tuanya. Nah, tiba-tiba begitu. Misalkan saja. Tapi sudah tidak ada hubungannya dengan Adam dan Hawa. Tapi pola hubungan Adam dan Hawa itu ada di semua anak Adam kan gitu. Jadi disinggung awalnya lalu kemudian disebutkan yang sekarang gitu. Mindalika contoh lain, mindalika setengah saking mengkono berpindahnya atau al-mausulu lafdzan wal mafsulu maknan. Qauluhu tawi pengendikane Allah taala ingkang mune wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna dan seterusnya al-ayat. Al-Imran ayat 7 fa innahu krana sak temene qauluhu ta'ala menika ala takdiril wasli ing atase ngira-ngirakno wasal yakunu ana sapa ar-rasikhuna wong kang jero ilmune ya alamuna iku ngerti sapa ar-rasikhun takwilahu ing takwilane ayat mutasyabihat wa ala takdiril wasli lan ing atase ngira-ngirakno pisah iku bi khilafihi berarti khilafi beda kare kesimpulan sebelumnya, artinya ar-rasikhun tidak tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu hanya Allah. Tapi kalau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhun, berarti dua yang tahu, Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Ini nek ditakdirno wasal berarti orang rasikhun juga tahu. Kalau dikira-kirakan di situ adalah fasal berpisah, maka orang rasikhun tidak tahu dan hanya Allah yang tahu. Waqat akhrajalan teman-teman sampun, tapi di Quran yang biasa kita temui itu wakafnya qala, jadi sebaiknya berhenti di illallah gitu. Waqat akhrajalan teman-teman sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim Abi Sya'sa saking Abi Sya'sa wa Abi Nahikin lan saking Abi Nahik kala ngendika sapa
keduanya Abi Sya'sa dan Abi Nahik ngendikane innakum sak temene sira kabeh tafsiluna iku masolna wacoan sapa sira kabeh ahadil ayata ing ayat menika wahya hale utawi ayat menika maktuatun niku pedhot sampean masolna barang sing sejatine pedhot. Itu komentarnya dua orang itu. Wa yu'ayyidulan nguwataken dalika ing mengkono-mengkono pernyataanipun Abi Sya'sa lan Abi Nahik apa kaunul ayati ono ayat iku dalat nuduhaken apa ayat ala dzammi muttabi'il mutasyabihi ing atase nyacat pengikut ayat mutasyabihat wa wasfihim lan mensifati pengikut ayat mutasyabihat bizaghi kelawan nyelentar belok. Ini indikasi bahwa sesungguhnya wakaf yang tepat adalah di ilallah, karena orang yang mengikuti ayat-ayat itu cenderung mencari pembahasan ayat-ayat mutasyabihat itu oleh Allah dicaci dan disifati sebagai zai, mendapatkan zai, dia hatinya bengkok, nggak lurus. Sebenarnya kalaupun wakafnya tidak di Allah pun, itu pun tidak ada indikasi bahwa ar-rasikhun ini mengikuti ayat mutasyabihat. Kalau misalkan ya, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya ayat mutasyabih kecuali Allah dan orang-orang rasikhun. Orang-orang rasikhun diterangkan yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Jadi puncaknya orang yang dalam ilmunya adalah yang mendalam, sangat mendalam ilmunya, puncaknya adalah mengatakan kami iman bahwa semua ayat mutasyabih atau muhkam semua dari Allah. Puncaknya itu. Gitu. Jadi meskipun tahu puncaknya nanti ke sana. Jadi sebenarnya kalaupun tidak wakaf di mana, tidak wakaf di illallah, itu pun tidak ada indikasi yang tegas bahwa orang ar-rasikhun ini tidak tahu, bahwa ar-rasikhun tidak tahu artinya. Karena saya menjumpai Ibnu Abbas itu, loh wakofe jenengan kok malah teng ar-rasikhun Ibnu Abbas, napa enten ar-rasikhun iki sing semerap takwilane mutasyabihat, lho enek wa ana minhum. Saya ini salah satunya, kata Ibnu Abbas. Wah, keren orang ini. Saya ini, nah berani kayak gitu, itu berani. Sumbut tapi sumbut. Cocok di ya. Ya jadi sama-sama tidak ada masalahnya jika dilihat dari sisi pertimbangan yang sudah saya sampaikan. Meskipun di sini yang ingin disampaikan yaitu tadi, pokoknya ini argumentasi dari takhrijannya Ibnu Abi Hatim itu bahwa ilallah itu sebaiknya berhenti. Itu artinya ini termasuk al-mausulu lafdzon wal mafsulu maknan. Min dalika contohnya malih setengah saking mengkuno al-mausul lafdzon wal mafsul maknan qaulu tawi pengentikane Allah taala wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian sedang berjalan di bumi, kalian tidak ada dosa untuk mengqashar salat. Jika kalian takut akan diserang oleh orang-orang kafir. An-Nisa 101. Fa inna dhahirul ayati krana sak temene dhahire ayat yak tadi kununtut apa dhahire ayat annal qasra ing sak temene qasar masyrutun niku dipun syarataken bil khaufi kelawan khauf. Jadi cara premis iki premis hipotetik. Jadi ono in khiftume. Jadi kowe ora dosa ngosor salat nek kowe wedi diserang wong kafir. Nek kowe ora wedi ya dosa salat ngosor, kan seolah-olah begitu. Wa annahu lan juga menuntut annahu ing sak temene sa'an iku la qasra ora ono qasar iku maujud ma'al amni nek on duwe rasa aman. Berarti nek wis rasa aman, ndak ada dalam keadaan perang, ya apa jenenge? Ora oleh kosor. Jadi masih sudah ada kamu menempuh jarak bumi ini sudah memenuhi syarat kosor, kalian tetap
akan berdosa jika kalian dalam keadaan aman waktu itu. Tapi jika kalian dalam keadaan ketakutan, lah takut terancam oleh serangan musuh, lah baru kalian tidak dosa. Seolah-olah gitu. Nah, ada yang menyimpulkan begitu, itu ada. Waktu kolalan teman-teman wis ngucap, maksudnya mengucapkan itu maksudnya berkata bihi dengan argumentasi ini gitu ya. Li dzahiril ayat kadue dzahiri ayat sapa jamaatun sekelompok orang minhum setengah saking jamaah Aisyah tu utawi Sayyidah Aisyah. Antara Sayyidah Aisyah ini yang berpegangan, jadi kalau tidak ada ancaman dari serangan musuh nggak boleh kosong, itu harus ada ancaman musuh gitu. Tetapi bayana sampun jelasaken sababun nuzul apa sababun nuzul, tapi sebab asbabun nuzul itu, sabab nuzul itu sudah menjelaskan anna hadza ing sak temene menika ayat iku minal mausulil mafsuli tersetengah saking al mausul al mafsul. Jadi sing disambung tapi ya pedot. Ini setengah saking niku. Fa akhraja, lah ini wujud sababun nuzulnya. Fa akhraja maka sampun mentakhrij Ibnu Jaririn sapa Imam Ibnu Jarir min hadis Ali saking hadis Ali. Saking hadis Imam Ali kala ngendika sapa Ali saala sampun takon kaumun sapa satu orang mimbanin Najjari saking Bani Najjar, suku Bani Najjar. Bani Najjar. Ya. Takone Rasulullah teng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu terus ngucap sapa Bani Najjar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nadribu fil ard, sak temene kita niki sedang berjalan di bumi. Fa kaifa nusolli, terus dos pundi yen to nek to salat kita niki. Fa anzala, terus menurunkan sapa Allah, wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya kosoren gak dosa nek kosor diringkas, ndak apa-apa dalam keadaan perjalanan. Summa mongko nuli ing kota apa dot al wahyu apa wahyu. Jadi setelah itu tuh selesai sebenarnya sampai sini ini. Ndak ada in khiftumnya itu gitu. Falamma mongko semangsane kana ono apa mongso ba'da dzalika sak sampune pedote wahyu niku wau bihaulin setahun. Ghoza moko perang sopan Nabi. Jadi setelah berlalu setahun, Ghoza moko perang dari ayat itu tadi. Dari turunnya ayat itu, Ghoza moko berperang sopo Kanjeng Nabi, sopan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasolat, terus salat sopo Kanjeng Nabi az-zuhra ing salat zuhur. Faqala, terus ngucap al musyrikuna, bacot terus. Faqala, terus bacot al musyrikuna sopo wong musyrik. Laqad amkanakum Muhammadun wa ashabuhu min zuhurihim. Lakot amkana yakti, teman-teman wis memungkinkan kum ing sira Muhammadun sapa Nabi Muhammad wa ashabu sapa Muhammad, omonge wong musyrik iki lho. Muhammadun sapa Muhammad wa ashabu lan kanca kancane min durim saking pertelone kanca kancane. Muhammad ambek sahabate iki iso ae iki engko menang iki. Bisa jadi mereka tampak maksudnya menang gitu. Hala syaddatum alaihim, mbok yo syaddatum bersikap keras sira kabeh alaihim mengatasi Muhammad lan kanca kancane. Faqala qailum minhum, faqala terus ngucap qailun sapa wong kang ngucap minhum saking musyrikun, innalahum ukhra mithlaha fi ithriha. Jadi begitu dengar ayat ini, nek kowe iku dalam perjalanan silahkan mengkosor sholat dan tidak ada dosa katanya. Wah, ini bagi orang musyrik ini kesempatan emas nih. Jadi begitu dalam keadaan sholat mereka bisa digasai. Jadi dinteni ae wayah zuhur serang. Nah ngono. Terus mari ngono penak iki koyoke. Nek wayah zuhur wayah sholat kan koyo wong mati. Ngono musyrik iki. Wah, matuke serang wae bom wae salat. Wis gak kira anu san. Ngono. Akhirnya ada yang komen. Sebagian dari orang musyrik komen, innalahum ukhra. Inna sak temene lahum iku kaduwe wong-wong musyrik kaduwe wong-wong
ashabu Muhammad ukhra utawi ayat kang liya mithlaha saumpamane ayat tadi fi ithliha sak sampune ayat tadi itu wa idza darabatum fil ardi itu lho ana aturan liya dari ngomong ana aturan liya sak durunge iku ana maneh fa anzalallahu baina salataini fa anzala maka menurunkan Allah sapa Allah baina salataini ngantarane dua salat in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru lamun sira wedi ayyaftinakumul ladzina kafaru yen to diserang yen to nyerang kum ing sira alladzina kafaru sapa wong-wong kang kafir. Yaiku alasan kedua sak liyane darabatum fil ardi alasan nomor loro in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru nek kowe dalam keadaan kaweden ya iso. Akhirnya turun ini. Jadi ila qaulihi maring pangendikan sampai pangendikane Allah adzab muhina An-Nisa 101 sampai 102 fanazalat maka mudun salatul khaufi apa salat khauf yang ayatnya setelahnya ayat ini gitu. Akhirnya salat khauf wis mudun salat khauf gak iso kate nyerang wong salate ngadeg menggo senjata ngarep iso ngadep memburi iso ngadep sisih kanan iso ngadep sisih kiwa iso tengah salat praktek salat khauf gak iso atau nyerang. Nah, dilihat dari konteks ini jelas bahwa khauf itu bukan salah satu syarat bolehnya salat qashar, tapi darabatum fil ardi saja sudah cukup gitu. Jadi fatabayyana moko dadi jelas bihadzal hadisi kelawan hadis menika apa anna qaulahu sak temene pangendikane Allah in khiftum syartun iku dadi syarat fima ing dalem napa mawon ba'dahu fima ing dalem kasus atau pembahasan ba'dahu ingkang sak sampune lafat in khiftum bahwa lan utawi ma ba'dahu iku sholatul khaufi adalah salat khauf la fi sholatil qasri duduk salat qashar gitu. Nah, di sip ini itu duduk salat qashar. Oke, dalam asbabun nuzul itu juga sudah diterangkan bahwa kadangkala hubungan antara sabab turun dengan ayatnya itu terletak di setelahnya. Jadi antara bahkan dalam satu ayat itu bisa memiliki dua asbabun nuzul, yang satu itu untuk yang bagian depan, yang satu untuk bagian belakang, dan otomatis ayat itu terpisah secara makna dan bersambung secara lafaz. Sama seperti ini tadi persoalan sholat qashar ini. Yang pertama asal berjalan di bumi dengan jarak tertentu itu sudah boleh mengqashar sholat, tapi redaksi ayat menunjukkan bolehnya mengqashar sholat itu dibatasi dengan keadaan takut. Jika tidak terancam oleh serangan musuh, maka tidak boleh, seolah-olah mengindikasikan itu. Tapi sebab ayatnya menunjukkan adanya pensyariatan sholat dalam keadaan takut, yaitu sholatul khauf. Itu bentuknya juga berbeda, tata caranya berbeda. Mengenai hal ini Ibnu Jarir berkomentar, wa qala lan sampun ngendika Ibnu Jaririn sapa Imam Ibnu Jarir At-Tabari, hadza utawi pangertosan menika takwilun adalah satu takwil atau penjelasan fil ayati tentang ayat hasanun ingkang sae, takwil yang bagus ini. Laulam takun fil ayati laulam takun, andai kata tidak ada fil ayati di ayat itu idza opo idza, seandaikan di dalam ayat itu tidak ada idza, jadi akan lebih bagus itu takwilannya. Tapi masalahnya kan ada idzanya, nah, itu. Jadi hasannya agak kurang dikit ya. Ya, bahasa yang halus. Terus gimana ini tentang idzalah? Kala ngendika Ibnul Farasi sapa Imam Ibnul Faras wa yasihu lan sahih ma idza ing dalem sartane idza.
ala ja'lil wawi, atau begini, wa yasihhu lan dadi sahih apa takwil ma'a idza ing dalam sartane idza. Artinya menurut Ibnu Faras takwil itu pun masih dalam kategori sahih meskipun ada idzannya, yang oleh Ibnu Jarir itu dinilai bagus jika tidak ada idzannya. Ala ja'lil wawi ing atasin dasarnya ing atasin dadosaken lafat wawu wa idza darabatum itu zaidatan sebagai wawu zaidah. Wawu yang berfungsi menguatkan saja, tidak punya implikasi terhadap kesimpulan. Kultu ngucap sapa ingsun, yakni menghendaki sapa Imam Ibnul Faras, wa yakunu min i'tiradis syarti ala syarti, wa yakunu lan ono apa iki kalimat wa idza darabatum itu ayat dan seterusnya itu min i'tiradis syarti ing setengah saking bab nyangkalnya satu syarat ala syarti ing atase syarat liyane. Jika kalian berjalan di bumi maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat jika kalian takut diserang musuh. Jadi ada jika-jika yang membatalkan yang lain. Jadi jika yang berlaku itu adalah idza darabatum maka in khiftum tidak diberlakukan. Jika yang berlaku in khiftum maka idza darabatum tidak diberlakukan gitu. Tapi sama-sama intinya. Salat kalau yang dalam salat qashar itu fikih yang formal itu tetap. Jadi meskipun tidak khiftum itu boleh mengqashar asal sudah darabatum. Meskipun seperti kesimpulannya Sayyidah Aisyah itu ya kalau dalam keadaan aman yo jangan ya gitu. Ya, nyatanya ada yang mengamalkan begitu dan Sayyidah Aisyah lagi. Tapi yang umum yaitu ada syariatnya sendiri khusus untuk salat khauf. Wa ahsanu minhu an tuj'ala idza zaidatan binaan ala qaliman yujizu ziyadataha. Wa ahsanu lan utawi langkung sae minhu saking tafsiran Ibnu Faras itu tadi antu ja'ala yen to tipe iku yen to dipun dadosaken idza lafat idza zaidatan sebagai idza zaidah. Alasannya binaan krono dasaraken ala qaliman ing atase qaule tiyang atau imam atau ahli tafsir yujizu yang membolehkan sopaman ziyadataha ing ziyadahnya idza. Karena ada imam lain yang tidak membolehkan idza itu diposisikan sebagai zaidah. Wa qala Ibnul Jauzi lan sampun ngendika sapa Imam Ibnul Jauzi fi kitabing dalam kitabipun ingkang berjudul An-Nafis. Ngendikane kotakti kadang-kadang nekakno al-arabu sapa arab bi kalimatin kelawan satu kalimat ila janibi kalimatin maring sisi kalimat liyane ka'annaha kaya-kayane kalimatin ma'aha iku bareng dalam kalimatin sing awal. Jadi seringkali kadang-kadang orang Arab itu mendatangkan satu kalimat setelah kalimat lain seolah-olah kalimat yang terakhir itu adalah bagian dari yang pertama padahal bukan. Wahyalan utawi iku kalimatin yang kedua, kalimatin yang kedua iku wairu muttasilatin boten bersambung pihak lawan kalimatin kang pertama. Wa fil Qur'ani lan iku ing dalam Al-Qur'an utawi lafaz yuridu ay yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Nah, itu hadza utawi iki lafaz yuridu ay yukhrijakum min ardikum iku qaulul mala'i adalah qaulnya al-mala' wa qala al-mala'ul ladzina kan itu ada wa qala al-mala'ul ladzina. Nah itu sebelumnya itu ada itu. Jadi yuridu ayyukhrijakum itu qaulul mala'. Famadza ta'murun ini secara konteks tidak layak gitu. Faqala moko ngucap Fir'aun sapa Fir'aun famadza ta'murun ing lafaz famadza ta'murun. Padahal di situ tidak ada lafaz qala Fir'aunnya. Itu ada banyak di Al-Quran. Jadi
Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri li dzambik. Jadi wahai Yusuf, kamu berpalinglah dari kasus ini dan kamu minta ampunlah kepadalah. Kamu yang kedua ini bukan arahnya kepada Yusuf tapi kepada istrinya. Jadi Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri. Kelihatan dari domir istaghfiri itu domirnya kan anti. Sementara Yusuf kan anta, kayak gitu. Jadi langsung berpindah tanpa ada rambu-rambu. Itu sudah maklum sebagai seni berbicara, karena memang memungkinkan untuk itu, gitu. Kalimatnya itu memungkinkan untuk itu. Redaksi bahasanya memungkinkan untuk berpindah tanpa ngomong duluan ini yang ngomong siapa, dengan domir yang rinciannya sampai 12 itu. Kamu perempuan satu ada sendiri, kamu perempuan banyak ada sendiri, kan beda-beda itu. Jadi yuridu ayyukhrijakum min ardikum ini termasuk qaulal malak, perkataannya al malak, sekumpulan orang ya di zaman Fir'aun. Faqala Fir'aun, terus Fir'aun jawab famadza ta'murun, jur menurutmu piye iki perkara ini Musa gitu. Wa mitlulan untawi saumpamane ayat ini adalah ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin. Intaha kalamuha, intaha berakhir apa kalamuha, kalamnya Zulaikha. Jadi faqala Yusuf, terbi Yusuf dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Dan ini tidak dikasih memang di Quran. Memang langsung itu ayatnya habis 51 52, dan itu bukan perkataan orang yang sama. Tapi berdasarkan redaksi di atasnya itu ada Yusuf dijemput, terus kemudian ndak aku mau mbok jemput kono sik beresono, bersihkan nama saya dulu. Jadi tanyain sama orang-orang yang memotong, perempuan yang memotong-motong tangannya itu sama istrimu itu, sama istrinya raja itu, beresono sik. Akhirnya ketika ngaku semua setelah berlalu di penjara beberapa tahun itu, Yusuf dijemput tidak mau, ya sudah, kamu anu saja sana pergi bersihkan nama saya dulu gitu. Nah baru kemudian setelah ucapannya Zulaikha selesai, Yusuf itu bilang lagi, orang itu datang ke Yusuf lagi, jawabannya Yusuf ini, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Itu saya lakukan supaya raja itu tahu saya itu tidak berkhianat, saya tidak selingkuh sama ibu tiri saya gitu. Ini hebatnya Al-Quran, dan itu tidak mengundang kesalahpahaman karena aduh, redaksi struktur bahasa Arab memungkinkan untuk melakukan itu. Kalau di bahasa Indonesia nggak bisa. Bisanya di bahasa Indonesia itu menggunakan tanda petik. Jadi pertama dikasih tahukan dialognya antara siapa dengan siapa, habis itu tanda petik, tok sudah. Kalau dialognya lain tanda petik lagi di tanda kutip itu bisa itu. Dan ada yang sudah melakukan itu. Saya pernah baca itu cerpennya sapa jenenge Putu Wijaya. Jadi cerpennya Putu Wijaya yang isinya cuma kutipan dialog ya. Mungkin situ tahu gitu. Jadi pembukaannya tentu sudah tanda kutip itu. Jadi aku males lihat ayat-ayat cinta. Kutipannya di belakangnya kata seseorang. Kutipannya lagi kutip lagi. Kenapa kok kamu malas? Apa kamu tidak suka cinta-cintaan? Tidak, saya nggak suka. Kenapa tidak suka? Dan pertanyaan dialog itu menunjukkan bahwa di dalam situ itu ada beberapa orang yang berlainan, tapi ada satu orang yang sedang diajak bicara. Itu sudah terbayang meskipun tidak jelas kutipannya. Jadi bisa dilakukan dengan tanda kutip. Kalau di Arab kan tanda kutip tidak ada. Jadi baru di era EYD-nya itu setahu saya itu sejak saya tahu pembahasan alamatut tarokim, tanda baca itu di itu Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, Fuad Abdul siapa namanya, Fuad Nikmah kalau tidak keliru, Dr. Fuad Nikmah itu
Di dalam bukunya itu ada alamatut taroki, alamatut tarokim. Jadi di situ ada kurung, ada tanda petik, ada titik dua, ada titik, di situ ada. Kalau di sini kan tidak ada. Di Al-Quran memang khas, tidak boleh disamakan Al-Quran dengan redaksi koran, tidak sama. Gitu, jadi terpisah. Ini masuk dari contoh al-mausulu lafzun wal mafsulu maknan. Wa mithluan utawi saumpamane lafat, contohnya al-mausulu lafdzan al-mausulu lafdzan wal mafsulu makna adalah ayat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ini kata-katanya Bilqis, Ratu Bilqis itu. Raja itu kalau sudah masuk desa pasti ngerusak. Wong-wong mulya di desa itu mesti dadi ino kabeh. Komentarnya Ratu Bilqis. Dan sampai di sini setelah itu hadza muntaha qauliha, hadza utawi adillah itu An-Naml ayat 34 ini muntaha qauliha adalah akhir pembicaraannya Ratu Bilqis. Faqala terus Allah nyauri, faqala terus ngendika sapa Allah taala wa kadzalika yaf'alun. Memang begitu kelakuannya raja-raja itu. Nek nang satu daerah tertentu isone ngerusak, maksud ekspansi gitu. Wa kadzalika yaf'alun. Dan ini bukan perkataannya Bilqis gitu, Ratu Bilqis bukan. Gitu. Jadi al-mausulu lafdzan wal mafsulu makna. Wa mithlu lan untawi saumpamane niki mau contohnya lagi adalah mau ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini di Quran umum itu ada saktahnya. Memba'atsana mim marqadina intaha qaulul kufar, intaha wis entek qaulul kufar, apa ucapane wong kafir sampai di sini. Faqalatil malaikatu, faqalat moko nuli ngucap sapa al malaikatu para malaikat hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu sudah bukan perkataannya orang kafir lagi, karena orang kafir tidak layak mengucapkan ini. Toh kalaupun layak mengucapkan ini itu sudah telat, mereka sudah ada di neraka gitu. Ini yang dijanjikan Tuhan, ini benar ternyata. Nah, itu kalaupun diucapkan tetap oleh orang kafir, itu pun bentuk kesadaran yang enggak ada gunanya, udah kasep. Tapi secara makna ini harus dipisah. Memba'atsana mim marqadina. Yang pertama nih pertanyaannya ingkar kok, tiba-tiba ngakoni hadza ma'adar rahman, kan enggak mungkin kalau datang dari satu orang. Yang pertamanya ingkar terus kemudian ngakoni, kan tidak mungkin. Tapi bisa juga pertamanya ingkar tapi begitu melihat kenyataan akhirnya ngakoni, kan ya iso ae kan. Tetapi di mayoritas di kayak ini contohnya itu dibedakan. Jadi memba'atsana mim marqadina itu qaulul kufar, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun itu lain lagi, bukan kufar lagi gitu. Kalau di sini malaikat, nanti ada yang menyatakan bukan malaikat. Wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Abi Hatim min sapa Imam Ibnu Abi Hatim an Qatadah saking Imam Qatadah fi hadhil ayat yang dalam ayat menika kala ngendika sapa Imam Qatadah ayatun min kitabillahi awwaluha ahlud dhalalah wa akhiruha ahlul huda. Utawi satu ayat dari kitab Allah Al-Qur'an awwaluha ingkang utawi pertamane ahlud dhalalati adalah orang sesat, wa akhiruha lan utawi akhiri ahlul huda adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Yaitu iku ayat qalu ya wailana ma ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Karena ada kemungkinan ini diucapkan oleh satu orang, tapi kemungkinan besarnya ini diucapkan oleh dua orang yang berbeda keyakinan, yang satu ahlun nifaq, yang ahlud dhalalah, yang satunya lagi ahlul huda, maka solusi ulama antara lain diberi saktah itu. Jadi mandek ning ora mandek gitu. Mandek tapi diarani mandek iku kok gak oleh ambekan, nek diarani gak mandek kok wacane berhenti gitu. Jadi dikasih saktah, itulah solusinya. Jadi untuk lahirnya saktah itu pertimbangannya besar sekali, banyak. Hadza utawi menika ya wailana itu tadi qaulu ahlin nifaq adalah pernyataannya orang ahlun nifaq. Wa qala lan ngucap ahlul huda sapa wong kang
mendapatkan petunjuk hina itu arekalane dipun bangkitaken saking kubur sapa ahlul huda min kuburihim saking arekalane dipun bangkitaken sapa ahlul huda min kuburihim saking kuburane ahlul huda ngucape hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Berarti para rasul ki bener, Gusti Allah ki bener, nah gitu. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa wa akhrajanan sampun mentakhrij sapa Imam Ibnu Abi Hatim an Mujahidin saking Mujahid nggih Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya biqauling dalam pangendikane Allah taala wa ma yusyirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Kala ngendika sapa Allah ngendika wa ma yudrikum annahum yu'minuna idza ja'at. Pemahamannya begitu. Jadi wa ma yusyirukum annaha idza ja'at la yu'minun itu kemungkinannya adalah artinya Allah itu sama dengan mengatakan wa ma yudrikum, tahukah kamu sekalian bahwa mereka itu beriman jika datang ayat-ayat Tuhan? Apakah kamu tahu? Apakah kamu apa yang membuatmu tahu bahwa mereka itu akan beriman jika ada ayat Tuhan? Gitu. Tsumma mongko nuli istakbala ngadep sapa Allah taala yukhbiru halim mengabarkan sapa Allah faqala terus ngendika sapa Allah innaha idza ja'at la yu'minun. Ora maksud teko ayat mereka tetap ndak mau iman. Jadi seolah-olah ada dua. Wa ma yusyirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Apa yang memberitahukan kalian bahwa jika ayat itu datang mereka tidak beriman? Nah, itu kan membingungkan. Apa yang membuat tahukah kalian bahwa jika ayat itu datang mereka tidak beriman? Kan apakah kalian tahu itu? Apa yang membuat kalian tahu itu? Jadi seolah-olah ini berpisah. Jadi wa ma yusyirukum dewe annaha idza ja'at la yu'minun iku dewe. Jadi wa ma yusyirukum annaha idza ja'at la yu'minun itu ada kemungkinan maknanya wa ma yudrika annahu yu'minuna idza ja'at. Apa yang membuat kalian tahu bahwa mereka itu beriman kalau ada ayat? Apa jaminannya? Akhirnya Allah menghadap lagi terus memberi kabar innaha idza ja'at la yu'minun. Ndak wis teko ayat tetap gak gelem iman. Karena yaitu tadi tujuannya ada ayat itu liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah. Sing nemen ya tambah nemen, sing taat ya tambah taat. Nek jenenge wis gak percaya mbok dikek bukti ya apa nganti lencu ya tetep ae gak percaya. Ya kan begitu. Jadi ini al-mawsulu lafdzon wal mafsulu maknan. Kira-kira begitu. Wis ngono ae, muga-muga tetap istiqomah, padha sehate, padha lancar rezekine, muga-muga diwai tetap istiqomah melajari nyinaoni apa sing dadi anugerah terbesar Allah ke dunia ini, yaitu Al-Qur'an. Muga-muga terus angsal dukungan saking Gusti Allah ridane lan sembarangane. Matur nuwun ku sing akeh, sepura ku sing akeh. An-naus ats-tsalatsun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati فيا رب متعني بسر حروفه
ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي ويا ربي وفقني بتقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي